Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore Bapak Prof. Yudha Munajat dan teman-teman sarjana UPI. Dan kali ini pembelajaran yaitu ada media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Sukmana. Untuk Pak Fajar Sukmana, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda. Izin teman-teman dan juga izin Prof Yuda dan Bu Dewi untuk pada kesempatan hari ini eh, giliran saya yang akan memaparkan materi kedua yaitu terkait media pembelajaran pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Penjas pasca sarjana UPI. Media pembelajaran di sini presentasi ini membahas konsep ya, konsep media pembelajaran, manfaatnya, jenis-jenis yang digunakan, kemudian bagaimana memilih media yang tepat agar proses belajar mengajar menjadi efektif dan menarik dengan pemahaman yang jelas dan diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang pertama, kita awali dengan pengertian media pembelajaran. Definisi media pembelajaran di sini yaitu media pembelajaran alat bahan atau metode untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini apabila menurut ahli yaitu yang bernama Schramm pada tahun 1977, beliau menyebutnya sebagai teknologi pembawa pesan yang mau dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sementara menurut para ahli yang lain yaitu Gerlach dan Eli pada 1980 menyatakan media sebagai strategi penyampaian yang merangsang siswa belajar. Nah, di sini terdapat fungsi utama yaitu yang pertama memudahkan penyampaian materi, yang kedua meningkatkan pemahaman siswa, ketiga menciptakan pembelajaran interaktif. Yang kedua di sini ada manfaat yang dijarah. Yang pertama memperjelas penyajian materi. Di sini media seperti gambar, video, atau model 3D membantu menjelaskan konsep abstrak, menghindari pembelajaran yang hanya verbal. Nah, biasanya mungkin kalau biasa kita lakukan pada ini ya, pembelajaran-pembelajaran tentang gambar, apabila terutama kalau kita di PJOK itu sendiri, kalau misalkan kita hanya memaparkan gerakan, bagaimana sih gerak posisi kaki pada start pendek untuk lari sprint ini gitu kan di atletik gitu. Bagaimana? Nah, kalau kalau kita memaparkan dengan deskripsi mungkin ada beberapa anak yang masih belum bisa nangkap bagaimana sih atau posisi start jongkok lari sprint itu gitu kan atau yang maupun mau yang start jongkok atau yang medium atau yang long start misalkan kayak gitu. Nah, di situ fungsi media pembelajaran dapat digunakan ya, si guru dapat mencari referensi berupa video yang memperlihatkan gambaran lebih detail atau lebih jelas terkait posisi atau letak letak kaki pada lari lari jongkok, start jongkok, lari sprint di atletik itu sendiri gitu ya. Jadi bisa memperlihatkan dari runtutan awal gerakan sampai tolakan gitu. Kemudian yang kedua, di sini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman. Media interaktif membuat belajar menarik dan mempercepat pemahaman serta daya ingat siswa. Jadi apabila si siswa ini sudah diperlihatkan yang pertama tadi video dan juga dapat mempraktekkan, nah atau sudah otomatis siswa ini apabila dirasa oleh gurunya, oh kamu sudah mempraktekkan gerakan itu sesuai dengan arahan dan juga video yang sudah dilihat, nah sudah baik. Nah otomatis di sini juga si siswa ini memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi ya, karena sudah dapat memahami.
dan mempraktikkan dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh guru dan juga dipraktikkan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, di sini media seperti video pembelajaran dapat diakses kapan saja, mendukung fleksibilitas belajar dengan kondisi posisi kayak seperti di sekolah kita atau ya terutama saya sendiri ada posisi di gunung mungkin agak susah untuk terkait sinyalnya, tapi alhamdulillah kebetulan posisi di sekolah juga bisa mendapatkan sinyal yang kuat dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan memberikan contoh video-video pembelajaran terkait gerakan-gerakan yang urgent atau yang penting dan harus dipahami oleh siswa dan dapat dipraktekkan kembali oleh siswa dengan baik dan benar. Yang ketiga, di sini ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Nah, di sini media visual biasanya berupa yang tidak bergerak, contohnya gambar, poster, atau diagram ya. Kemudian untuk yang bergeraknya di sini berupa animasi atau video pendek ya, gerakan atau film berupa film edukasi. Kemudian yang kedua ada media cetak dan digital. Di sini berupa bentuk buku kalau media cetak ada yaitu e-book, biasanya ada juga buku-buku terutama buku-buku penjas ya, buku-buku penjas olahraga yang sekarang itu dia ada juga yang e-booknya dan juga kalau blog edukasi biasanya dia kalau itu kayak rumah belajar ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa juga jadi apa berupa link kalau istilahnya blog edukasi yang bisa nanti memapar apa mendapatkan informasi terkait pembelajaran Penjas itu sendiri terutama untuk guru ataupun bisa didapatkan oleh murid terkait materi-materi yang sesuai dengan jenjangnya misalkan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu sudah ada masing-masing grade-nya. Kemudian untuk yang ketiga ada media audio dan audio visual. Di sini untuk audionya itu sendiri rekaman suara atau podcast atau musik pembelajaran. Biasanya digunakan anak-anak berlatih ya, berlatih gerakan senam yang hanya menggunakan suara atau istilahnya rekaman gitu, bentuk rekaman hitungan misalnya atau dan juga musik. Nah, itu biasanya disebut audionya saja. Sedangkan kalau audio visual di sini, nah kalau pada zaman-zaman sekarang, apalagi yang kemarin yang terbaru, yang kita sudah pelajari yaitu terkait senam SIA, ya, senam Indonesia Anak Hebat. Eh, Kebetulan di sekolah sudah dilatih ya dengan berupa video pembelajaran yang menampilkan beberapa anak-anak yang mempraktekkan gerakan senam SIA itu, gitu. Jadi di situ anak-anak di sekolah juga bisa melihat dan juga mempraktekkan gerakan dan mengikuti yang apa arahan dari apa video pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat di sini ada media realia dan interaktif. Nah, benda asli seperti tumbuhan, alat laboratorium, atau kemudian di yang kedua ini ada aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quizzes atau Kahoot. Mungkin ya kita juga sudah pernah mencoba beberapa aplikasi, terutama yang ini ya mungkin yang Quizzes ya. Apabila setelah pembelajaran selesai, misalkan kita sudah mempersiapkan itu terlebih dahulu di rumah ya biasanya. Kalau pada saat pembelajaran kita tidak akan mungkin sempat ya membuat aplikasi ininya, settingan Quizzesnya. Biasanya sudah disiapkan di rumah, bentuk pertanyaan yang memang sesuai dengan apa materinya pada dan eh, mungkin di sini guru memberikan refleksi ya sebelum mengakhiri pembelajaran melalui aplikasi Quizzes untuk melihat sebagaimana sejauh mana anak-anak ini sudah dapat menerima atau menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat ada pemilihan media pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi biasanya yang pertama tujuan pembelajaran ini dapat menjelaskan, kemudian mendemonstrasikan, dan juga terakhir mengevaluasi. Kedua, karakteristik siswa. Nah, di sini bisa diklasifikasikan ya, kayak misalkan kita sudah memahami bahwa kalau di sekolah dasar itu ada sampai kelas 6. Terdapat usia-usia yang memang harus
kita yang menyesuaikan atau mengkondisikan video seperti apa yang bisa ditampilkan dan video apa yang bisa diikuti oleh anak-anak atau sesuai umurnya gitu. Kemudian ketersediaan media di sekolah. Nah, mungkin di sekolah kita sudah kita menyediakan ya beberapa media pembelajaran seperti kalau alat-alat olahraga atau alat-alat atletik mungkin kita sudah biasa menyediakan kayak untuk yang konnya atau misalkan lompat kardus dengan yang alat-alat atletik atau lempar bolanya ada juga kan udah tersedia itu udah satu paket kalau nggak salah. Nah, kemudian efektivitas dan efisiensi media di sini kita juga harus bisa memilah, jangan sampai media yang kita tampilkan pada saat proses pembelajaran terutama itu tidak mendapatkan efektivitas atau efisien apabila kita sampaikan video yang tidak berkaitan misalkan dengan materi yang kita sampaikan. Namun seyogianya sebelum kita menampilkan video, biasanya kita juga harus bisa dari mencoba dulu atau melihat dulu video yang akan ditampilkan dari awal sampai akhir, agar kita juga dapat, mengetahui sebelah mana kita yang harus, memulai dan juga mengakhiri dan agar tidak berlebihan gitu ya. Kemudian contoh pemilihan media di sini topik tata surya atau video, animasi atau model 3D. Nah, mungkin macam-macam ya, bisa berupa kartun atau 3D itu kelihatan 3 dimensi ya. Kemudian di sini ada topik sejarah, bisa berupa dokumenter atau infografis. Biasanya seperti kalau kita sedang membahas terkait, olahraga-olahraga di dunia misalkan yang tadinya belum terkenal, misalkan seperti apa gitu, sepak bola yang dulunya permainannya belum sekompleks sekarang gitu dengan aturan FIFA yang sekarang terbaru gitu kan, dulu tuh kayak gimana sih gitu. Nah itu biasanya kalau di YouTube kita bisa lihat tuh perkembangan, eee, istilahnya sepak bola dari awal, itu terdapat film dokumenternya biasanya itu. Kita terakhir ada di kesimpulan, nah jadi yang pertama peran media pembelajaran adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan buat materi jelas dan menarik. Kemudian yang kedua, pemilihan media yang tepat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi agar efektif. Kemudian yang ketiga, efektivitas pembelajaran, penggunaan media yang pas membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berhasil. Nah, mungkin kalau untuk materi, eh, saya akhiri, cukup sekian. Mungkin masih masih perlu kita tambahkan lagi di sesi selanjutnya. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fajar yang telah mempresentasikan materinya tentang media pembelajaran yang sangat menarik tadi. Dan untuk selanjutnya, bila ada tambahan atau pertanyaan untuk Pak Fajar, dipersilahkan. Untuk Pak Trio, ada tambahan? Ya, ada sedikit Pak Yuda. Terima Ya, kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Jadi terkait dengan media pembelajaran, nah, ini adalah sesuatu hal yang mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita sebagai guru itu harus harus melakukan sebuah penyesuaian ya terkait dengan pembelajaran media pembelajaran ini, di mana penyesuaian itu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik saat ini. Karena di setiap tahun, di setiap semester pasti pola belajar mereka itu berubah dan kita harus menyesuaikan pola-pola dari mereka dengan menyediakan media-media pembelajaran yang terkini gitu, termutakhir gitu.
Jadi kenapa media pembelajaran ini kita harus menyesuaikan di saat ini? Ya, karena tujuan dari pembelajaran itu sendiri sekarang lebih ke deep learning ya, yang salah satunya kalau tidak salah itu mengasihkan gitu, menyenangkan bagi si anak. Ketika si anak tidak senang dengan sebuah pembelajaran, maka di awal pembelajaran pun dia sudah tidak tertarik. Nah, ketika dia sudah tidak tertarik, maka ilmu transfer knowledge yang kita berikan itu akan minim sekali masuk ke dalam benak si anak-anak itu sendiri. Jadi memang setuju dengan presentasi di Pak Fajar ini bahwa media pembelajaran kita harus mengikuti, kita sebagai guru harus mengikuti penyesuaian dan pola pola belajar anak-anak zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dan tambahannya. Memang kita di media pembelajaran ini memang media itu memudahkan kita untuk mentransfer ilmu dan kita harus menyesuaikan pada zaman anak-anak sekarang ini yang sudah kemajuan teknologi. Mau tidak mau memang kita harus melakukan perubahan yang dari awalnya kita cuma dari presentasi biasa, yang monolog biasa, dan kita sekarang mau tidak mau mengikuti teknologi yang ada agar siswa-siswa tersebut juga menarik perhatian kepada materi yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita memberikan media pembelajaran yang sangat menarik agar peserta pendidik juga bisa mengikuti dan bisa menarik dan senang mengikuti pelajaran atau materi yang kita berikan agar transfer ilmu kita juga lebih berkesan di anak-anak. Mungkin kesimpulan seperti itu. Ada tambahan lagi? Oh, ini selamat datang Bu Dewi. Kita sudah presentasi ini Bu. Betul, silakan dilanjut. Ibu ikut aja menyimak ya, sebentar. Maaf ya. Ya Ya, Bu. Ibu. Jadi ini kami udah melakukan presentasi, tadi yang melakukan presentasi Pak Fajar tentang media pembelajaran dan kita mengambil kesimpulan media pembelajaran itu sebagai media yang memudahkan kita untuk memberikan materi kepada anak-anak dan di mana sekarang ini media pembelajaran telah melakukan perubahan atau peningkatan yang multitular yang sangat tinggi teknologinya, di mana kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan sesuai dengan zamannya. Jadi kemajuan teknologi juga memacu kita untuk lebih kreatif memberikan media pembelajaran saat pembelajaran bisa disebut dengan media-media yang tadi sudah disebutkan, ada presentasi langsung, ada yang melakukan video pembelajaran dan lain-lain. Jadi kita harus bisa melakukan perubahan agar siswa tersebut tertarik dan menarik agar materi kita yang kita sampaikan itu bisa terkesan di siswa-siswa kita. Begitu, Ibu. Mungkin Pak Fajar bisa Itu aja yang menambahi. disampaikan. Ya, Itu Bu. saja yang disampaikan. Yang Ya, bertanya sama yang ini nanti tolong dikabarin ke saya ya. Ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ini Waalaikumsalam. teh sebenarnya kalau apa ya? Kalau kalau bilangnya dari tadi mungkin bisa ya. Bisa bisa saya juga masuk sebetulnya, tapi kalau didadak seperti ini, maaf gitu. Jadi ini teh lagi ada BKN ini teh. Terus pengen nanti sore teh apa ya ngaji gitu sholat kalau nggak ada kegiatan teh. Bener ini lagi apa melihat langit gitu. Lagi menjelang apa ya menjelang maghrib itu pengen lah kali-kali gitu udah karena memang bukan ininya bukan 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 bagiannya gitu. Kalau bagiannya mah ya udah nggak apa-apa saya juga masuk nggak apa-apa, jangan kayak tadi gitu kan nggak enak teman-teman juga mungkin hari ininya udah apa udah siap teman-temannya linknya juga kayak misalnya kalau hanya buat link kita juga bisa lah ya
Trio, Fajar, udah ya kita udah keren lah, udah geng gitu-gitu mah misalnya nggak usah dibikinin juga link gitu. Cuman ya tolong ada saling menghargai mungkin teman-teman yang di sana juga yang di Lampung ya banyak kegiatan juga, tapi kan mintanya kalau jam segini ya udah kita ikut gitu jam segini. Pengennya gitu ya ada saling menghargainya gitu. Kemarin kan yang diminta tentang media ini sambil ngaji malahan nih. Aku pamer lah sedikit punya hafalan nih Fajar nih sama Trio nih. Pokoknya mah gaya wae lah pokok lagi belajar wah ini teh. Gitu. Jadi pengennya tuh gitu. Misalnya ya minimal dari jam 12 itu ngabarin ada kegiatan gitu. Jadi kita bisa fleksibel gitu. Teman-teman juga mungkin akan ada kegiatan selain ngajar mungkin ada yang ngelatih, ada yang ke dinas dan lain-lain. Dan saya yakin pasti banyak lah pekerjaan gitu ya buat ke depannya. Terima kasih teman-teman selalu siap diminta apapun. Kemarin kan tugasnya yang dari Prof Yuda itu materinya Ibu share ke Trio ya. Udah di ini, udah Sudah Bu, diganti juga. sudah. Sudah iya. Oh iya, Tadi syukur. presentasi pakai menggunakan materi Ya, yang itu tadi, yang dari Prof Yuda. ya gitu. Harusnya kan dari awal Ibu teh konsultasi materinya tentang ini, mangga silakan kalau mau ditambahkan nanti diubah di RPS-nya katanya udah oke. Waktu itu kan pertama mah yang dalam bahasa Inggris kalau nggak salah tetepina nggak ada kabar juga jadi tapi ya sudahlah gitu. Kalau ini HKI udah sampai mana? Punten Trio? Siap Ibu, HKI sudah terbit, Mhm. sertifikat Oh gitu. sudah didapat. Iya. Nanti tolong share ke Ibu ya. Minta Siap tolong ya. Ibu, siap Ya. Ibu. Kalau kalau ini TOEFL udah selesai yang di UPI? Kalau yang di UPI belum, Bu. Oh, belum. Siap. Mungkin bisa ini kemarin tuh gini, kelas yang S1 ada yang ikut pelatihan, bayarnya tuh kalau nggak salah 450 selama berapa ya? 14 kali pertemuan atau 20 kali pertemuan tapi online gitu. Tesnya 2 kali maksud Ibu teh. Ya kalau bisa mana barengnya dengan itu gitu. Udah angkatan OBI juga sama, rada terkendalanya di situ. Pokoknya yang bertiga mah ini mah harus unggul wae, cepet-cepet ya. Siap, Bu. Ya, gitu. Ini mah sekedar sekedar bocoran mungkin ini Trio udah punya link di Sinta 2. Kalau Eh, untuk luaran belum ada Bu. ada paling pasti ada lah. Karena itu teh ada lah pasti ya. Ya Ini kalau sih kalau gini. Ibu memang ada ya kami ikut dengan Ibu saja gitu Bu. Jadi gini, Ibu teh ada, teman ada juga yang lolos Sinta 2, tapi kalau teman-teman yang di Lampung ada mah ya yang itu aja yang digunakan di rumah kalau mepet-mepet. Kemudian kemarin tuh teman ada juga yang nawarin apa yang fast track gitu, tapi kan mahal. Harusnya gini, harusnya mah gitu ya. Yang fast track itu misalnya trio yang fast track tuh kemarin Ibu lihat kisarannya teh sekitar di sampai 4,5. Nah, iuran gitulah, ikutan lah dosen teh gitu sumbangsihnya bade berapapun gitu buat ya, dosen mahasiswa yang dibimbingnya pengen ibu teh gitu pengennya teh mudah-mudahan ya ada apa ya keluasan hati lah dari dosennya karena kalau pasti rada sulit gitu walaupun bukan yang trio yang tahu kalau bukan fast track berapa masuk. Kurang tahu Bu, saya sekarang udah nggak Ada udah Fajar ketinggalan info jauh. Fajar bisik-bisik dong Akomode Pajar, Bu. Belum belum ada dapat ini informasi seperti Yuda itu. Yuda Mungkin Pak gimana Trio Yuda. dulu kan udah mau Belum mendekati. belum ada Bu. Ya tadi itu yang udah pengalaman Bu, dulu kan udah sampai semester 3 juga, tapi Iya, diulang lagi. udah selesai ya, udah mau doktor ya. Iya. Ya, ya gitu. Yang pertama yang terkendala juga di teman-teman di sini yang TOEFL, yang kedua jurnal. Kalau artikel jurnal ada kemungkinan eh, masih bisa fast track ya gitu. Tapi kalau apa ya pelatihan TOEFL di UPI sok rada ribet gitu. Tolong disiapin aja dari sekarang. Insya Allah lah Ibu teh lupa nggak ngabarin ke Trio teh ini udah berjalan 2 minggu kayaknya. 1 minggu lagi mau beres. Kayaknya teh lupa Ibu teh hilap nggak ngabarin. Terus itu minggu depan mah siapin siapin selain materi kalau Prof Yuda nggak ada kita kita we lah
proposal we hitung-hitung sempro ya. Ya, Udah Ibu. konsul dengan dosen pembimbing Oh, masing-masing belum? ini Serius kita orang? masih gini Bu, kondisinya Nah, izin izin Bu, ya. terkait proposal mungkin kita masih Mhm. apa namanya tuh, ya satu masih belajar, kedua mungkin Ya. yang baru selesai itu kemarin yang sama mata kuliah sama apa metodologi penelitian bareng Pak Aam itu yang Heeh. proposal kualitatif Bu. Nah, Mhm. nah kebetulan kalau yang kualitatif kemarin kita bertiga juga udah selesai, udah Mhm. jadi proposalnya, cuman kondisinya ya belum belum pasti bahwa itu yang nanti buat kita pakai untuk di tesis misalkan gitu. Oh Kemudian yang gitu. kedua eh, pada pada mata kuliah metode apa penelitian metode penelitian juga yang sekarang itu kan ganti oleh Prof. Ayi. Nah, Prof. Ayi jatah yang penelitian kuantitatif, Bu. Hmm. Sudah sampai Gitu. mana sama Jadi ya Prof. Ayu? untuk masih masih yang terkait awal-awal Bu, kuantitatif Bu, belum masuk Oh iya. disuruh ini. Baru nyari ini apa masalah-masalah Bu. Gitu. Jadi kemudian terkait yang barusan informasi TOEFL mungkin ya kita Yang mudah dan yang di memudahkan Lampung gitu ini ya. belum siap. Untuk yang informasi TOEFL itu juga kita belum belum ada yang ngabarin atau harus kayak Nah, gimana itu Bu kalau iya yang begitulah. TOEFL. Jadi gitu, jadi dosen yang lain teh meureun ari ibu mah kan sok bawelnya, sok bahasa ke anak sorangan we gitu kan. Ih hayu ini, hayu ini, hayu ini gitu karena kalau enggak digitu sok lupa gitu pas kamari, aduh ibu teh hilap minggu kamari padahal itu teh naon teh baru mulai itunya. Eh Online-nya ya Bu. baru mulai katanya seminggu ini selesai langsung dikasih kesempatan tesnya 2 kali gitu. Nanti kalau ada lagi ya, kalau ada lagi sesi misalnya ada yang belum ini, nanti insya Allah ku ibu dikabaran ya. Siap Bu. Nah, Bu, jadi Kanggo minggu depan minta tolong yang presentasi siapa? saya Bu. Pak Ya, Yuda. eh, kalau misalnya Yuda tidak tidak ini bikin misalnya satu yang materi, satu lagi siap-siap kita kita diskusi masalah proposal aja ya. Gitu kalau nggak Boleh. ada Prof Yuda ya gitu aja siap-siap Ya. sekedar diskusi misalnya yang proposal itu yang paling utama itu apa sih gitu ya harus adanya apa gitu gitu aja ya. Ya Bu. Ya, Ibu. Oke, sehat-sehat semuanya, semangat. Siap Bu. Terima Nuhun Bu. kasih ya. Ya, semoga jadi amal kebaikan ya. Amin. Assalamualaikum. Amin. Ya, Waalaikumsalam saya izin warahmatullahi keluar ya. wabarakatuh. Siap Bu. Makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu ngejepret Pak. Tak stop ya recordnya.